Belanda menentukan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah Indonesia. Belanda juga menghalangi umat Islam salat Id di Jakarta. Lebaran tahun 1948 jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Agustus. Saat itu, Jakarta diduduki tentara Belanda. Pemerintah Republik Indonesia telah hijrah ke Yogyakarta. Bertepatan dengan bulan kemerdekaan, penduduk Jakarta bertekad mengadakan sholat Id di halaman Rumah Pegangsaan Timur 56. Tempat Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Bekas rumah Soekarno dijadikan gedung perwakilan pemerintah Indonesia. Bertepatan dengan bulan kemerdekaan, penduduk Jakarta mengadakan sholat Id di halaman Rumah Pegangsaan Timur 56. Tempat Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Bekas rumah Soekarno dijadikan gedung perwakilan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1948, PID, Politik Inlichtingendienst atau Dinas Intelijen Politik, mendatang panitia sholat Id menambahkan bahwa HTB, Hoofdtijdelijk Bestuur atau pemerintahan sementara, melarang salat Id di lapangan Timur 56. Keesokan harinya, panitia menemui Pokral Jenderal, Prokureur Generaal atau Jaksa Agung, melaporkan soal larangan itu. Ternyata, Pokral Jenderal juga sama dengan PID, salat Id dilaksanakan di Pegangsaan Timur 56. Setelah terjadi dialog, akhirnya Pokral Jenderal mengizinkan salat Id di Pegangsaan Timur 56 dengan syarat hanya diikuti 100 orang, apabila lebih dari itu salat Id harus dilakukan di lapangan Gambir. Syarat pertama dan kedua oleh panitia tidak dapat diterima dan selanjutnya panitia menyatakan, bahwa jadi tidaknya sembahyang Id tergantung kepada ada atau tidaknya masyarakat yang mau bersembahyang, tulis A.H. Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Pemberontakan PKI 1948. Pada pagi hari Jumat, beberapa saat sebelum salat Id dimulai, utusan polisi Belanda datang lagi mengulang larangannya sambil menawarkan kembali lapangan Gambir. Larangan dan tawaran itu sekali lagi ditolak oleh panitia. Sebagai diketahui, Pegangsaan Timur 56 oleh rakyat Jakarta dianggap simbol republik, sedangkan lapangan Gambir simbol kekuasaan asing, tulis Pramudia Anantatur, Kusala Subakyotur, dan Ediati Kamil dalam Kronik Revolusi Indonesia, 1948. Nasution mencatat, walau beberapa jalan menuju ke tempat salat Id dijaga oleh polisi Belanda sejak pagi hari, namun ribuan rakyat Jakarta yang setia pada Republik Indonesia tetap datang. Bagaikan banjir dari segala jurusan, sehingga menyebabkan halaman depan dan belakang gedung Republik Indonesia itu penuh sesak dan melimpah-limpah dengan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Penjagaan polisi kuat sekali, tidak hanya di luar halaman, tetapi juga sampai di sekitar tempat sembahyang. Beberapa orang digeledah, tetapi pekerjaan itu tidak dapat dilakukan terus, karena besarnya jumlah rakyat yang datang, tulis Nasution. Menurut Pram, DKK, ribuan rakyat yang datang berduyun-duyun membuat polisi Belanda tidak bisa mengambil tindakan kecuali mengizinkan umat Islam di daerah pendudukan ini melakukan kewajiban agamanya. Salat Id dipimpin oleh Muhammad Ali Al-Hamidi sebagai imam dan khatib, menggantikan Muhammad Natsir yang berhalangan. Anggota polisi Belanda berjaga-jaga dari sebelum sampai selesai salat Id. Beberapa buah tank dan sebuah jeep berisi polisi militer Belanda mondar-mandir di depan gedung Republik. Namun, jamaah tidak memperdulikannya. Nasution menyebut bahwa serombongan rakyat yang dihalangi masuk, bermaksud akan sembahyang di luar halaman, sehingga polisi terpaksa melepaskannya. Namun, menurut Pram, DKK, insight kecil itu terjadi ketika polisi melarang beberapa ratus umat Islam yang tertahan di depan lapangan. Mereka sembahyang di tempat mereka tertahan itu. Tetapi, polisi melarang dan akhirnya mereka hanya dapat mengucapkan takbir 3 kali. Selain menghalangi salat Id di Pegangsaan Timur 56, pemerintah pendudukan Belanda juga menetapkan Idul Fitri pada tanggal 7 Agustus tahun 1948 untuk Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Pasundan menentukan Idul Fitri pada tanggal 6 Agustus tahun 1948.